Halo, kembali lagi kita akan coba masuk ke dalam pembelajaran kritik sastra. Barangkali pembelajaran ini akan bersama melalui video yang telah kita pelajari untuk menyambung pemahaman kamu akan sebuah kritik dan esai, yang dimana kalau kita bagi kritik sastra dan esai. Jadi seperti apa penulisan yang sudah kamu pelajari, dan ini yang akan penambah menjadi wawasan kamu, yaitu unsur-unsur dari kritik dan sastra. Ini yang termasuk di dalam pengkritikan dan esai. Mari perhatikan unsur-unsur kritik sastra dan esai ini, nanti kita akan lihat seperti apa yang akan menerangkan dari kritik tersebut. Apa saja yang perlu kamu kritik sebagai unsur-unsur dalam bahagian unsur kritik dan esai. Nah, bagian pertama kita bahas dulu, kita kupas satu persatu, yaitu unsur kritik sastra. Yang pertama di sini berisikan memilah kelebihan dan kekurangan dari objek atau subjek yang dikritik. Jadi adanya suatu kelebihan dan kekurangan yang akan kamu tampilkan di dalam penulisan kritikan kamu. Nah, pada video sebelumnya sudah kita pelajari dan kamu dibantu apa-apa saja yang harus dikritik. Jadi secara utuh video yang telah kamu pelajari dengan yang sekarang akan memiliki kesinambungan untuk membangun pemahaman kamu melalui kritik sastra. Yang kedua, kritik bersifat objektif. Kritik ini yang akan kamu lihat bahwasanya akan mendata suatu berdasarkan apa yang telah terjadi, tanpa harus duga atau membuat suatu pradugaan. Yang ketiga, menggunakan metode dan kajian teori. Jadi kamu harus menilai melalui kritikan yang kamu buat itu adalah berdasarkan penelitian, hasil dari yang telah kamu amati, atau metode-metode khusus yang kamu gunakan di dalam pengkritikan tersebut. Nah, sekarang kita lihat unsur-unsur dari esai. Di dalam pembangun unsur-unsur esai, yang pertama, kamu akan mencoba menganalisis, mengkaji, atau kamu menarasikan sesuatu hal dengan sudut pandang pribadi. Sudut pandang pribadi ini boleh dikatakan unsur dalam yang kamu buat dari yang kamu tuliskan tersebut. Maka untuk itu sudut pandang pribadi ini adalah suatu permasalahan yang ada yang kamu tuliskan untuk dinilai melalui unsur esai. Yang kedua, bersifat subjektif. Bersifat subjektif maksudnya di sini akan memiliki pradugaan yang menduga-duga dari suatu hal yang kamu ungkapkan. Yang ketiga, menafsirkan sesuatu hal dengan kehidupan sehari-hari atau permasalahan sosial, tidak hanya terbatas pada tanggapan atau komentar. Untuk itu, di sini kamu menafsirkan sesuatu hal itu dibolehkan untuk beranggapan bebas, tetapi untuk dalam koridor unsur-unsur esai ini. Nah, yang paling terpenting di dalam mengkritik itu adalah prinsip-prinsip. Jadi hal-hal mendasar yang harus kamu ketahui, apa yang harus kamu kritik melalui prinsip-prinsip ini akan membantu pemahaman kamu juga. Untuk itu semuanya akan saling berhubungan. Melalui prinsip-prinsip ini juga kamu dapat menambah wawasan apa yang harus kamu kritik. Yang pertama dalam penulisan prinsip-prinsip kritik ini adalah
penulis harus secara terbuka mengemukakan dari sisi mana ia menilai karya sastra tersebut. Pada video sebelumnya sudah menerangkan atau mengajarkan pada kamu bahwasanya penilaian itu boleh kamu ambil berdasarkan unsur pembangun atau juga pemikiran penulis, yang dimana menilai karya sastra berdasarkan unsur pembangun tersebut yang berisikan unsur intrinsik atau ekstrinsik. Dan juga kamu boleh menilai karya sastra tersebut melalui pemikiran penulis yang di dalamnya berisikan kritik induktif dan kritik deduktif. Yang kedua, penulis harus objektif dalam menilai, tidak berdasarkan duga-dugaan. Artinya berdasarkan data, berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi. Yang ketiga, penulis harus menyertakan bukti-bukti dari teks yang dikritiknya. Jadi, apa yang kamu tuliskan, apa yang ada di dalam kritik sastra tersebut, itulah yang akan kamu nilai dan kamu tampilkan di dalam sebuah kritikan yang kamu tulis. Contoh, kamu mengangkat unsur pembangun, maka di dalamnya ada unsur intrinsik, maka kamu coba kritik bagian unsur-unsur intrinsik yang tertuang di dalam teks kritik tersebut. Kamu tuangkan di dalam teks tersebut yang hendak kamu kritik. Jadi kamu tuliskan sebuah bukti sebagai landasan dasar untuk membuktikan bahwasanya karya kamu itu adalah yang kamu tulis adalah secara objektif, bukan secara subjektif. Nah, semoga video ini dapat membantu pemahaman kamu melalui prinsip-prinsip, melalui unsur-unsur juga yang akan membawa kamu dalam pemahaman apa yang menjadi bagian dari kritik dan esai.